Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya dan juga Bapak dosen pengampu. Dan kali ini kita kembali lagi di mata perkuliahan perencanaan pendidikan ya teman-teman. Kebetulan bertemu dengan kelompok kami dari kelompok 3 yang nantinya akan membahas mengenai permasalahan dalam perencanaan pendidikan. Nah, kita akan membahas itu dan kelompok kami ada yang pertama ada saya sendiri Muhammad Gofi Syahrullah, yang kedua ada Muhammad Mufti Al-Faza, dan yang ketiga ada Muhammad Samsudin. Kita nanti akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam perencanaan pendidikan. Next teman-teman, langsung saja. Nah, pembahasan kita ada 3 pembahasan teman-teman. Yang pertama ada permasalahan dalam perencanaan pendidikan, yang kedua ada tantangan dalam perencanaan pendidikan dan solusinya, dan yang ketiga ada tugas perencanaan pendidikan. Nah, kita ada 3 pembahasan ini nanti yang akan kita bagi untuk 3 orang ya. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai ini permasalahan dalam perencanaan pendidikan. Oke. Nah, kita nanti akan bahas dari beberapa segi aspek ya, mulai dari sosiologis, pedagogis, dan juga demografis, bahkan sampai aspek ekonomis. Jadi kita berusahakan membahas lebih dari berbagai macam aspek nantinya. Next, teman-teman. Oke, yang pertama dari aspek sosiologis, teman-teman, atau kehidupan sosial dan perilaku masyarakat. Nah, dari aspek ini, teman-teman, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, yang kedua ada pengaruh perencanaan pendidikan ya terhadap masyarakat, dan yang ketiga ada tabu dan sanksi sosial dalam perencanaan pendidikan, yang keempat ada pengaruh budaya dan tekanan-tekanan dari luar terhadap perencanaan pendidikan. Jadi permasalahan dari aspek sosiologis itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama tadi aspirasi terhadap masyarakat terhadap pendidikan itu terkadang ada yang sangat kurang sekali. Dan yang kedua terkait dengan pengaruh itu ya, pengaruh pendidikan terhadap masyarakat itu juga sampai sekarang ini mungkin belum begitu signifikan. Yang keempat mengenai sanksi sosial dalam perencanaan pendidikan, kadang terkendala ketika itu tidak bisa berjalan dengan baik, itu kurang bisa diterapkan secara baik. Dan yang kelima pengaruh budaya atau tekanan dari luar terhadap perencanaan pendidikan ini masih sangat tinggi teman-teman. Ya, itu dari aspek sosiologis. Yang kedua dari aspek pedagogis. Di sini terdapat 5 aspek. Yang pertama dari dasar dan tujuan pendidikan. Yang kedua dari sistem pendidikan. Yang ketiga dari isi pendidikan. Yang keempat dari metode belajar dan mengajar. Dan yang kelima dari inovasi pendidikan. Nah, itu dari aspek pedagogis. 5 aspek itu yang sekarang ini masih menjadi permasalahan di dalam perencanaan pendidikan. Mulai dari dasar, tujuan, sistem, isi, metodenya seperti apa, dan inovasi seperti apa itu masih menjadi suatu permasalahan ya. Jadi harus tetap selalu ada perkembangan seperti itu, dan perkembangan tidak selamanya itu pasti valid gitu ya, tidak selamanya itu benar-benar langsung betul gitu. Nah, itu butuh proses untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna. Next teman-teman. Yang ke selanjutnya itu ada dari segi aspek demografis. Nah, uraian atau tulisan mengenali penduduk atau aspek dinamis dan analisis kependudukan. Nah, itu dari aspek demografis seperti itu ya. Jadi uraian atau tulisan mengenai penduduk atau aspek dinamis dan analisis kependudukan. Nah, ini itu dari aspek demografis. Yang selanjutnya dari aspek ekonomis. Nah, di sini permasalahannya teman-teman mengenai dari aspek ekonomis. Di sini ada keterkaitan antara perencanaan dengan ekonomi, di mana ekonomi membawa konsekuensi kepada perencanaan pendidikan untuk dapat membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai keadaan ekonomi dalam suatu negara. Jadi untuk perencanaan pendidikan ini sangat penting sekali ya. Permasalahan juga sampai ke aspek ekonomis. Ketika ekonomis dari segi ekonomis itu nanti terpuruk ya semisal. Nah, perencanaan pendidikan ini nanti juga tidak akan bisa bisa berjalan dengan sempurna itu. Karena kedua hal ini memang tidak bisa dipisahkan. Di sini sangat saling berkaitan sekali dengan dunia aspek perencanaan pendidikan. Nah, utamanya dari segi aspek ekonomis. Nah, itu tadi teman-teman dari beberapa aspek penjelasan dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Mas Samsudin. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya dan juga Bapak dosen pengampu. Dan kali ini kita kembali lagi di mata perkuliahan perencanaan pendidikan ya teman-teman. Kebetulan bertemu dengan kelompok kami dari kelompok 3 yang nantinya akan membahas mengenai permasalahan dalam perencanaan pendidikan. Nah, kita akan membahas itu dan kelompok kami ada yang pertama ada saya sendiri Muhammad Gofi Syahrullah, yang kedua ada Muhammad Mufti Al-Faza, dan yang ketiga ada Muhammad Samsudin. Kita nanti akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam perencanaan pendidikan. Next teman-teman, langsung saja. Nah, pembahasan kita ada 3 pembahasan teman-teman. Yang pertama ada permasalahan dalam perencanaan pendidikan, yang kedua ada tantangan dalam perencanaan pendidikan dan solusinya, dan yang ketiga ada tugas perencanaan pendidikan. Nah, kita ada 3 pembahasan ini nanti yang akan kita bagi untuk 3 orang ya. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai ini permasalahan dalam perencanaan pendidikan. Oke. Nah, kita nanti akan bahas dari beberapa segi aspek ya, mulai dari sosiologis, pedagogis, dan juga demografis, bahkan sampai aspek ekonomis. Jadi kita berusahakan membahas lebih dari berbagai macam aspek nantinya. Next, teman-teman. Oke, yang pertama dari aspek sosiologis, teman-teman, atau kehidupan sosial dan perilaku masyarakat. Nah, dari aspek ini, teman-teman, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Yang kedua ada pengaruh perencanaan pendidikan ya terhadap masyarakat, dan yang ketiga ada tabu dan sanksi sosial dalam perencanaan pendidikan. Yang keempat ada pengaruh budaya dan tekanan-tekanan dari luar terhadap perencanaan pendidikan. Jadi permasalahan dari aspek sosiologis itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama tadi aspirasi terhadap masyarakat terhadap pendidikan itu terkadang ada yang sangat kurang sekali. Dan yang kedua terkait dengan pengaruh itu ya, pengaruh pendidikan terhadap masyarakat itu juga sampai sekarang ini mungkin belum begitu signifikan. Yang keempat mengenai sanksi sosial dalam perencanaan pendidikan, kadang terkendala ketika itu tidak bisa berjalan dengan baik, itu kurang bisa diterapkan secara baik. Dan yang kelima pengaruh budaya atau tekanan dari luar terhadap perencanaan pendidikan ini masih sangat tinggi teman-teman. Ya, itu dari aspek sosiologis. Yang kedua ada dari aspek pedagogis. Di sini terdapat 5 aspek. Yang pertama dari dasar dan tujuan pendidikan. Yang kedua dari sistem pendidikan. Yang ketiga dari isi pendidikan. Yang keempat dari metode belajar dan mengajar. Dan yang kelima dari inovasi pendidikan. Nah, itu dari aspek pedagogis. 5 aspek itu yang sekarang ini masih menjadi permasalahan di dalam perencanaan pendidikan. Mulai dari dasar, tujuan, sistem, isi, metodenya seperti apa, dan inovasi seperti apa itu masih menjadi suatu permasalahan ya. Jadi harus tetap selalu ada perkembangan seperti itu, dan perkembangan tidak tidak selamanya itu pasti valid gitu ya, tidak selamanya itu benar-benar langsung betul gitu. Nah, itu butuh proses untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna. Next teman-teman. Yang ke selanjutnya itu ada aspek dari segi aspek demografis. Nah, uraian atau tulisan mengenali penduduk atau aspek dinamis dan analisis kependudukan. Nah, itu dari aspek demografis seperti itu ya. Jadi uraian atau tulisan mengenai penduduk atau aspek dinamis dan analisis kependudukan. Nah, ini itu dari aspek demografis. Yang selanjutnya dari aspek ekonomis. Nah, di sini permasalahannya teman-teman mengenai dari aspek ekonomis. Di sini ada keterkaitan antara perencanaan dengan ekonomi, di mana ekonomi membawa konsekuensi kepada perencanaan pendidikan untuk dapat membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai keadaan ekonomi dalam suatu negara. Jadi untuk perencanaan pendidikan ini sangat penting sekali ya. Permasalahan juga sampai ke aspek ekonomis. Ketika ekonomis dari segi ekonomis itu nanti terpuruk ya semisal. Nah, perencanaan pendidikan ini nanti juga tidak akan bisa bisa berjalan dengan sempurna itu. Karena kedua hal ini memang tidak bisa dipisahkan. Di sini sangat saling berkaitan sekali dengan dunia aspek perencanaan pendidikan. Nah, utamanya dari segi aspek ekonomis. Nah, itu tadi teman-teman dari beberapa aspek penjelasan dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Mas Samsudin. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai tantangan
dari perencanaan pendidikan dan solusinya. Jadi ketika di situ dalam perencanaan pendidikan terdapat sebuah tantangan, maka juga harus ada sebuah solusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macamnya atau langsung ke permasalahan yang biasanya dialami ketika melakukan sebuah perencanaan dalam pendidikan. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini slide selanjutnya yakni permasalahan perencanaan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa permasalahan ya. Di sini sebenarnya masih banyak sekali permasalahan, namun kita cuma mengambil beberapa. Yang pertama yakni ada terlalu cepatnya perubahan kurikulum. Nah, maksudnya apa? Di Indonesia sendiri dari sejak pendidikan dimulai sampai sekarang sudah banyak sekali mengalami pergantian kurikulum, mulai dari kurikulum yang pertama, seterusnya dan seterusnya. Dan pada zamannya kita saja pun kita sudah berganti sebanyak 2-3 kali kurikulum, mulai dari KTSP, kemudian kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum yang diadaptasikan seperti itu. Jadi ini juga sebuah istilahnya permasalahan atau juga tantangan. Karena kenapa? Ketika kurikulum ini banyak berubah, maka dalam kita merancangkan pendidikan pun juga akan mengalami banyak perubahan seperti itu, jika kita juga harus menyesuaikan pada kurikulum yang ada. Lanjut yang kedua yakni ada kesulitan mempraktekkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Nah, tanpa mau tidak mau, tanpa kita pungkiri bahwasanya ketika kita ingin mempraktekkan atau istilahnya menerapkan ilmu utamanya dalam kegiatan sehari-hari, memang sangat sulit, baik saya sendiri maupun juga teman-teman. Karena kenapa? Ilmu yang kita pelajari itu kadang di tempat kita belajar itu kita paham, namun ketika kita sudah pulang atau selesai, kadang itu kita lupa. Karena kenapa? Ya itu bisa faktor dari internal, juga bisa dari faktor internal. Makanya menjadi sebuah tantangan karena sulitnya penerapan seperti itu. Yang selanjutnya yakni penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan. Artinya apa? Teknologi dalam pendidikan di situ banyak sekali, mulai dari alat yang digunakan, teknologi yang terbaru, sampai sekarang pendidikan pun mengadaptasikan atau menggunakan teknologi yang sangat canggih, mulai dari komputer, mulai dari handphone dan seterusnya. Sekarang banyak sekali digunakan, yang juga merupakan suatu tantangan. Karena kenapa? Banyak tenaga pendidik yang di situ minim atau pemahaman mengenai teknologi yang tinggi seperti itu. Jadi masih sangat sulit dicapai. Terus kemudian ada pendidikan berdampak perubahan positif dan negatif pada manusia. Jadi pendidikan itu tidak sepenuhnya selalu positif ya teman-teman. Terkadang pendidikan pun juga berdampak negatif. Karena kenapa? Daya tangkap seseorang ataupun kemampuan seseorang itu dalam memahami itu pun berbeda-beda. Jadi terkadang ada yang menangkap suatu hal itu positif, ada juga yang menangkapnya negatif seperti itu. Jadi tidak bisa kita samakan persepsi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kemudian ada pendidikan harus selaras dan mampu mengembangkan iptek dan iptek. Jadi ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan iman dan takwa itu juga harus seimbang. Jangan sampai itu istilahnya berat salah satu. Kenapa kok berat? Saya bilang berat salah satu. Ketika iptek kita tinggi, maka kita juga akan melupakan yang namanya di sisi lain kita punya Tuhan yang menciptakan kita, punya agama. Nah, tapi ketika kita hanya terpaku pada iman dan takwa kita, misal ke agama kita atau ke istilahnya rohanian kita, tapi kita melupakan iptek, maka kita juga akan ketertinggalan seperti itu. Selanjutnya ada memberi perhatian besar terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan HAM. Jadi memang benar di kita sangat menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Nah, di sisi lain kita juga kesulitan ketika kita mementingkan HAM. Nah, kenapa? Karena ketika kita mementingkan HAM, kita di situ terbatasi ketika ingin melakukan suatu hal atau ingin istilahnya melakukan sebuah perencanaan. Dikhawatirkannya kita melanggar atau istilahnya melampaui dari hak asasi manusia. Kemudian ada institusi pendidikan formal dan informal. Ada instansi pendidikan yang formal dan juga informal, dari pondok pesantren itu yang non formal, juga ada sekolah-sekolah lainnya, baik sekolah secara umum dan juga ada sekolah yang kunjungan ke rumah seperti itu dan lainnya.
Terus yang selanjutnya adanya upaya mencari keuntungan melalui pendidikan. Nah, ini yang seringkali disalahgunakan oleh orang yang berkepentingan. Biasanya digunakan, jadi pendidikan itu digunakan untuk istilahnya di situ mencari suatu hal yang lebih, misal uang atau fee dan seterusnya. Terus kemudian ada minimnya fasilitas prasarana, sarana dan pendukung pendidikan. Nah, di Indonesia tanpa kita sadari bahwasanya pendidikan kita itu masih sangat minim terhadap fasilitas sarana prasarana yang mendukung pendidikan kita, mulai dari kadang bangunan yang kurang layak, mungkin dari fasilitas yang lainnya seperti LCD proyektor, kipas angin dan sebagainya untuk membantu penyampaian pendidik dalam menyampaikan materi. Nah, di situ sangat kurang sekali dan juga menjadi pertimbangan ketika merencanakan pendidikan. Kemudian ada pendidikan harus menghasilkan ilmuwan yang bertanggung jawab. Jadi kita dituntut di situ bahwasanya ketika melakukan pendidikan harus menghasilkan sebuah ilmuwan. Nah, tanpa kita sadari bahwasanya kita masih minim ketika ingin mewujudkan suatu itu seperti itu. Jadi banyak sekali permasalahan di situ yang harus kita berikan solusi. Baik. Nah, kemudian selanjutnya ada solusi dari permasalahan-permasalahan tadi. Baik, di sini ada seperti yang saya bilang tadi ada solusi. Nah, solusi permasalahan dari perencanaan pendidikan. Nah, di sini solusinya sebenarnya global. Karena kenapa? Ketika kita kumpulkan, ketika kita pahami bersama seluruhnya dari pembahasan kita permasalahan tadi, jika kita lingkupkan itu mengacu kepada suatu bahasan, yakni pemerintah dan juga lembaganya tersebut. Kenapa? Karena ketika pemerintah itu mau sadar dan juga dari lembaganya mau sadar, maka segala kebutuhan dan juga halangan tadi bisa terpenuhi. Kenapa? Karena dari pemerintah pun mendukung, dari lembaga mendukung, maka akan sangat mudah mewujudkan atau istilahnya mempermudah dalam mencari solusi dari permasalahan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui usaha meningkatkan mutu dengan perubahan kurikulum dan peningkatan sarana prasarana. Jadi ketika di situ peningkatan mutu dan juga dengan perubahan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana, maka di situ dengan sendirinya lembaga pendidikan itu akan mudah direncanakan. Jadi ketika kurikulum sudah benar-benar pasti atau perubahan kurikulum ini bisa diminimalisir, maka di situ juga akan mempermudah dalam perencanaan pendidikan. Selanjutnya ada meningkatkan mutu kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang seimbang seperti sertifikasi guru, continuous professional development CPD. Nah, di situ bahwasanya ketika guru itu mendapatkan sertifikasi, maka akan dengan mudah guru itu pun juga akan menopang, istilahnya dia akan bersungguh-sungguh, diharapkan akan bersungguh-sungguh dalam melakukan atau menerapkan sebuah pendidikan dan juga akan mendukung perencanaan dari pendidikan. Selanjutnya ada mengadakan pendidikan dan pelatihan berupa seminar yang dilakukan secara mandiri oleh lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan itu tidak sepenuhnya mengacu kepada pemerintahan, tapi juga harus secara mandiri melakukan pelatihan, melakukan pemahaman terhadap tenaga pendidiknya agar memiliki kualitas-kualitas yang lebih baik lagi. Terusnya ada mengupayakan pengenalan dan penggunaan teknologi penunjang kegiatan pembelajaran maupun administrasi sekolah. Terus ada menjunjung tinggi tradisi dan kebudayaan bangsa, prinsip perencanaan pendidikan yang dilaksanakan dengan tegak yaitu komprehensif, kontinu, futuristik, fleksibel, realita, transparansi dan lain sebagainya. Nah, di situ bahwasanya ketika kita melakukan pendidikan, maka kita jangan sampai lupa identitas atau tradisi suatu bangsa. Nah, ketika kita melupakan dalam sebuah perencanaan pendidikan, maka pendidikan pun juga akan mengarah kepada suatu hal yang kurang baik. Kenapa? Karena akan meninggalkan sebuah tradisi. Oleh karenanya perencanaan pendidikan perlu mengingat tradisi. Terus juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tadi seperti komprehensif, kontinu dan seterusnya, agar apa? Agar ketika perencanaan pendidikan itu sudah jadi, kedepannya dalam pelaksanaannya pun juga akan secara teratur atau terstruktur seperti itu. Nah, mungkin itu tadi mengenai pembahasan kita yang kedua, yakni tentang perencanaan pendidikan dan tantangan perencanaan pendidikan dan solusi yang diberikan seperti itu.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Govi dan Mas Samsudin. Yang sebelumnya di awal tadi Mas Govi sudah menjelaskan tentang aspek-aspek dalam perencanaan pendidikan, dan Mas Samsudin juga sudah menjelaskan tentang permasalahan perencanaan pendidikan serta solusinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas peran pendidikan. Sebagai seorang manajer, alangkah baiknya membuat perencanaan pendidikan sebagai pola dasar, petunjuk, dan pedoman dalam mengambil keputusan. Seperti yang dapat dilihat dalam PowerPoint di slide 10 ini, sebagai pedoman. Yang pertama sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan, yang kedua ada sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan, yang ketiga sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan, yang keempat ada sebagai alat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, selanjutnya sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan, selanjutnya sebagai sarana untuk memperjelas visi misi dan strategi pembangunan pendidikan, dan yang terakhir sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik. Dari beberapa fungsi dalam perencanaan pendidikan ini, alangkah baiknya seorang manajer bisa membuat tugas-tugas dan melaksanaan tugas-tugas tersebut, karena biar dalam pendidikan tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya perwakilan dari teman-teman sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.